dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dapati kami tetap setia, setia di dalam-Mu. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selidiki terus hati kami Tuhan, selidiki hidup kami Tuhan. Biar kami tetap setia hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Angkat pujian ini dari awalnya, selidiki Kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang. Di akhir pujian nanti dengan kasih Kristus, Ibu Loren untuk bawa kita dalam doa pembuka. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selidiki kami Tuhan, selidiki hidup kami. Apakah kami benar mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Terbukti pada saat sore hari ini Tuhan, seberapa kami yang boleh datang di tempat ini,
Inilah salah satu bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu bersama-sama memberikan yang terbaik buat Engkau pada saat sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau telah hantarkan kami ke tempat ini dari berbagai-bagai tempat Tuhan. Ibu-ibu yang tergabung dalam PWKI Kapuas Hilir boleh datang tiba dengan segala selamat di tempat ini. Kami yakin dan percaya bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bertemu, kami boleh memuji memuliakan Engkau bersama-sama di tempat ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah Engkau yang bekerja, berkarya di tiap-tiap kami Tuhan. Urapi setiap pemimpin pujian, pemain musik, singer, bahkan hamba-Mu yang Kau utus untuk memberikan firman-Mu pada saat sore hari ini. Sebelum kami melakukan setiap pelayanan kami Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, agar apa yang kami lakukan Tuhan mampu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada saat sore hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Terpuji nama Tuhan. Sungguh bangga dan bahagia kami pada sore hari ini bisa menjadi tuan rumah untuk ibadah kita, ibadah PAC PWKI Kecamatan Kapuas Hilir. Inilah kami pada saat sore hari ini yang boleh melayani. Terpuji nama Tuhan, kita bawa pujian kita katakan mau bertemu dalam kasih-Nya. Ada sukacita? Amin, terpuji nama Tuhan. Kita masih mau angkat pujian yang girang-girang. Kita mau katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji
sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami seperti rusa yang haus Tuhan. Kami rindu aliran sungai-Mu. Begitu dalamnya kerinduan kami Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau mengaliri hati kami Tuhan dengan air kasih-Mu Tuhan. Biarlah kesejukan itu mengalir Tuhan dalam hati kami, dalam jiwa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Kami tahu Tuhan, keberadaan kami pada saat sekarang ini hanya semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Begitu rindunya kami hanya kepada Engkau Tuhan, seperti rusa yang haus akan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengaliri hati kami dengan air-Mu yang sejuk itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Bila sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan menguasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Tidak ada roh lain Tuhan selain pada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, tidak ada roh ngantuk atau apapun Tuhan, tetapi hati kami hanya diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya nanti. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata-kata pada saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami Tuhan, untuk Engkau isi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita sudah bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada saat ini ya kita sudah bersama-sama, ya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya dari berbagai gereja, ya baik gereja tetangga, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang bagi kita semua dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita sama-sama mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya berikan judul upah mengasihi Tuhan. Upah mengasihi Tuhan. Kalau tidak berkeberatan, ya saya ajak kita sama-sama berdiri. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia adalah dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, silakan duduk ya. Di sini ya firman Tuhan mengajak kepada kita dan kepada kita semua ya mengasihi Tuhan. Nah, saudara, ayat tersebut menjelaskan bahwa upah mengasihi Tuhan itu luar biasa ya, karena ketika kita mengasihi Tuhan Allah Bapa kita, Kristus pun akan mengasihi kita. Nah bahkan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita.
Saudara, inilah upah ya. Tuhan dia akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menyatakan diriku kepadanya. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-23 ya, Yohanes tadi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, jadi upah bagi yang mengasihi Tuhan itu adalah dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan pun diam bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan memiliki suatu hubungan erat, hubungan yang intim kepada Tuhan jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Saudara yang kekasih, maka Tuhan pun akan mengasihi kita ya. Tuhan akan mengasihi bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, memang itu bukan berarti bahwa semua akan berjalan dengan lancar ya, seperti yang kita mau. Hidup tanpa masalah, hidup tanpa pergumulan, ya semua berjalan lancar. Itulah yang kita mau, manusiawi ya. Tidak ada problem di dalam rumah tangga, tidak ada permasalahan. Ya, pokoknya mengikut Tuhan itu selalu senang. Ya, itu yang kita mau. Tetapi firman Allah menjelaskan bahwa bagaimanapun kita harus memikul salib. Ya, salib itu selalu ada. Ya, salib itu selalu ada. Ya, di dalam setiap kehidupan kita, kita bersama-sama ya mempunyai pergumulan di dalam setiap keluarga. Apakah itu pergumulan penyakit ya, kesusahan, masalah anak, masalah keluarga dan lain sebagainya. Mungkin masalah bisnis yang kurang lancar, saudara. Tetapi firman Allah katakan ya, Tuhan itu memberikan pencobaan tidak melebihi daripada kekuatan yang kita miliki. Saudara, walaupun kita harus memikul salib, pencobaan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi Tuhan itu ya tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi ya, dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Nah, karena demikian besar upah yang akan diterima oleh mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu Yesus pun ingin kita semua bersungguh-sungguh untuk dapat mengasihinya. Oleh karena itu ya, kita selalu berusaha ya untuk datang ke dalam rumah Tuhan, untuk datang beribadah ya. Kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30, ia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan ya. Ini harus kita terapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang mendengar ya, tetapi firman Tuhan itu dia mempunyai pedang bermata dua, menghantam kiri kanan, muka dan belakang. Jadi semua
ya firman Tuhan ini untuk kita semua pada sore hari ini. Kita harus yaitu mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama, ya. Ini hukum yang terutama. Saudara yang kasih, ya, kalau zaman-zaman sekarang, ya, anak-anak belajar di rumah, ya. Jadi pelajaran itu sampai di rumah, ya. Saya itu kadang-kadang, ya, jujur saja sudah berapa puluh tahun tidak pernah sekolah, ya, tidak pernah memperhatikan lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bingung, ya, bagaimana, ya, pelajaran ini, ya, walaupun itu hanya pelajaran SD, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi firman Allah mengajar kepada kita semua, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Kita berdoa kepada Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sebab firman Allah katakan, bagi siapa yang mengasihi Tuhan, ya, Tuhan akan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saudara, dengan segenap hati artinya, ya, kita tidak mendua, ya. Hati kita tidak mendua. Hati kita tidak berpura-pura, ya. Saudara, kalau kita berpura-pura, ya, kita katakan aku mengasihi Tuhan, padahal di dalam hati kecil mengatakan aku masih percaya kepada ilah yang lain. Aku masih percaya kepada hal-hal duniawi, ya. Inilah karena apa? Kasih kita belum 100%. Kita belum melekat kepada Tuhan. Kita belum mengerti, belum merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Pertolongan Tuhan itu kita belum pernah merasakan. Sebab apa? Kita masih jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Allah pada saat ini mengingatkan di dalam Markus ini, ya, mengingatkan bagi kita semua agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Nah, saudara, dengan segenap hati, yaitu dengan segenap hati artinya kita tidak menduakan, kita benar-benar hanya mengasihi Tuhan Yesus, ya. Kita tidak mengasihi yang lain lagi, ya. Kadang-kadang kalau kita mau beribadah, ada aja hal yang mengganggu kita, ya. Apakah ada tamu, apakah, ya, pekerjaan rumah belum selesai, ya, bagi ibu-ibu, ya, ini jujur saja, ya, kadangkala itu menghambat, ya, pertemuan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada masalah di dalam keluarga, itu pun membuat kita tidak dapat datang kepada Tuhan, ya. Seolah-olah masalah itulah yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tetapi pada sore hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita semua agar tidak ada yang memisahkan daripada kasih Kristus. Ya, apakah kelaparan, apakah kesukaran, ya, apakah kesusahan, apakah masalah dalam rumah tangga, ya, mungkin ada bentrok dengan keluarga, ya, kadangkala ini menjadi masalah, ya, akhirnya tidak bisa datang ke gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini firman Allah mengingatkan, ya, kepada kita semua agar kehidupan kita selalu melekat kepada Tuhan, walaupun apapun yang menjadi rintangan kita, ya. Kebanyakan seperti kami di sini, ya, hari hujan. Nah, kalau hari Minggu itu hujan, nah, itu hanya beberapa orang saja yang datang, ya. Hari hujan ini bisa memisahkan, ya.
untuk kita beribadah kepada Tuhan, apalagi yang belum punya mobil, ya. Kalau kami ya sudah ada, ya. Cuman atapnya itu belum terpasang sampai sekarang. Makanya ya kami kesana kemari harus kehujanan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya cucu saya bilang, "Tambi, kapan kita beli mobil?" Saya katakan, "Besok kita beli satu orang satu." Ya, saudara, mobil-mobilan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya inilah ya anak-anak itu kadang-kadang ya seperti mengimani, ya. Dulu saya kesaksian sedikit, ya. Waktu saya di Mandomai, ya anak saya yang bungsu katakan, "Mama," dia masih TK, kelas TK 0 kecil, ya. "Mama, aku ke sekolah mau naik seperti itu," katanya. Sebab lingkungan kami itu lingkungan pegawai, ya, di sana perumahan guru, ya, istilahnya orang yang berkecukupan. Nah, saudara, saya katakan nanti, kalau kita punya berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini memang dia punya iman, ya, kira-kira, ya, buat saya. Nah, tidak lama kemudian, ya, orang dari Jerman mengirim kami, ya, dia kirim dolar buat kami. Nah, saudara, walaupun motor itu masih sudah second, tapi kami beli itu, ya, oleh karena kami mendapat berkat. Puji Tuhan, saya bilang ini imanmu, nak. Ya, dia kepengen katanya, karena waktu itu jalannya beceknya luar biasa, ya. Kalau kurang-kurang kadang-kadang saya ke pasar pakai sepatu bot. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kami belilah motor walaupun second, itu bisa untuk mengantar dia ke sekolah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini, ya, Tuhan Yesus itu selalu mengingatkan kepada kita supaya kita selalu melekat kepada Tuhan, ya. Lalu dengan segenap jiwa itu apa, ya? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, ya. Ketika seseorang itu mati, ya, nyawanya itu hilang, ya. Jiwanya terpisah dari tubuh. Jadi jiwa adalah di dalam tubuh kita. Selama kita masih hidup, dengan demikian segenap jiwa, artinya segenap kehidupan kita, seumur hidup kita, namun kita tetap mengasihi Tuhan, ya. Bukan ya karena dari kecil jadi orang Kristen, ya, lalu mungkin 50 tahun sudah mengiring Tuhan, lalu masa-masa mungkin ada permasalahan di dalam gereja, lalu dia tinggalkan Tuhan, ya. Tetapi firman Allah mengatakan Tuhan itu mau supaya kita ini mengiring Tuhan seumur hidup kita. Jangan hanya 50 tahun atau 60 tahun, ya. Sebab kita ini harus, ya, seperti atlet, ya. Kita harus menghabiskan, yaitu memberikan kehidupan kita supaya kita ini bertanding dengan baik, supaya kita menyelesaikan pertandingan itu sampai kepada finish, ya. Itulah yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Ya, jangan kita stop di tengah jalan, ya, karena kita malas, ya. Alasannya, wah, aku tuh jadi bakas, ya. Masa-masa Covid ini kan 60 tahun tidak boleh masuk di gereja, ya. Ya, peraturannya, saya katakan pada suami saya, engkau sudah 60 lebih, berarti kamu tidak bisa masuk gereja, saya katakan. Lalu dia bilang, kalau saya tidak ke gereja siapa yang melayani?
Nah, saudara yang kekasih, tetapi di dalam Tuhan tidak tergantung itu. Yang penting pada saat ini kita jaga tubuh kita, ya. Kita jaga iman kita, ya. Iman kita harus kuat, tetapi dibarengi dengan imun kita harus kuat, ya. Iman dan imun itu berjalan bersama-sama, ya. Walaupun kita mempunyai iman yang kuat, kalau imun kita lemah, ya, tubuh ini lemah, kita bisa sakit. Tetapi jikalau kita menjaga tubuh kita, teristimewa pada saat-saat sekarang ini, ya, kita jaga tubuh ini dengan baik, kita pelihara, kita berikan makanan yang cukup, yang ada gizinya. Saudara, saya yakin dan percaya kita sama-sama sehat dan kita sama-sama kuat, ya, dan kita selalu maju terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, ya, di dalam Markus tadi, ya, itu kita terapkan di dalam diri kita masing-masing supaya kita mengasihi Tuhan, ya. Ingat hukum yang terutama, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Saudara yang kekasih, jangan kita lupa, ya. Jangan nanti, ya, ada masalah sedikit, malas aku ke gereja, ya. Seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa, seolah-olah Tuhan itu tidak lagi menolong kita. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu kuat di dalam Tuhan. Dalam masalah apapun, tantangan apapun, itu tidak akan bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kita harus setia kepada Tuhan. Sebab setiap orang yang setia kepada Tuhan, dia akan menerima upah daripada Tuhan. Ya, kita akan mewarisi kerajaan yang kekal. Ya, kita akan mewarisi kerajaan mahkota yang indah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, firman Allah saya sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namun sebelum nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab kami tadi ada latihan, ya, mau menyumbang lagu, ya, maksudnya, ya, kita angkat dulu pujian. Saya minta dari tim pemusik. Cinta Yesus selamanya. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mengasihi Engkau terlebih daripada segala perkara. Kami mau belajar mengutamakan Engkau di dalam hidup ini Tuhan. Ajar kami dapat mengerti Bapa, agar kehidupan kami boleh selalu melekat kepadamu, agar kehidupan kami boleh selalu merindukan kasih setiamu, agar kehidupan kami selalu mengasihi Engkau. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, mengajar dan mengingatkan kami lebih setia lagi kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati sebelapa kami yang hadir pada sore hari ini. Ibu-ibu dari berbagai gereja Tuhan, Engkau berkati kami. Biarlah kami boleh selalu mendapat kekuatan yang daripada Engkau. Baik hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian melayani pekerjaan-Mu, Tuhan, Engkau berkati mereka, baik dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka sebagai pegawai negeri. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, agar mereka boleh tetap selalu bersukacita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, jikalau sebentar juga kami akan membawakan korban persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati kami dalam setiap apa yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, berkati kami baik dalam setiap usaha pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Dan sebelum persembahan diedarkan, ya saya undang kita semua, ibu-ibu, kita mempersembahkan puji-pujian untuk Tuhan. Silakan duduk.
Itulah tadi puji-pujian dari ibu-ibu GPDI Tiberias Barimba. Kiranya kita semua menjadi bejana-bejana yang berkarya di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, dan sambil pundi-pundi diedarkan, kita angkat pujian kita, bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita angkat pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Mari ibu-ibu sekalian kita bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada penghujung ibadah ini. Tuhan sudah menolong kami mulai pertama, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah serta kasih sayang. Persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima
selamat sore. Silakan duduk ibu-ibu. Kami serahkan kembali kepada pengurus untuk kalau ada yang mau disampaikan silakan ibu-ibu. Dan nanti kalau sudah siap jamuan kita di belakang dengan kasih Kristus, Ibu Oktavianti untuk bawa kita untuk doa berkat. Shalom, selamat sore Ibu-ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan mengucap syukur dan terima kasih juga kepada Pendeta Bu Tumiem, Pendeta Tumiem yang telah membawa firman bagi kita, firman yang menguatkan untuk kehidupan kita. Dan begitu juga buat ibu-ibu yang hadir, yang meluangkan waktunya, terima kasih juga. Dan tak lupa juga saya umumkan untuk mengulang kembali pengumuman yang tadi, yaitu ibadah bulan depan tanggal 25 November 2020 akan dilaksanakan di Gereja Dahirang, dan petugas yaitu pendeta pelayanan Pendeta Winda Lentena STH dan anggota PBKI setempat. Dan itu juga yang dapat saya umumkan. Dan tadi dari pengurus sudah membagikan iuran anggota. Berhubung ini bendahara 1 dan 2 tidak hadir, jadi saya tangani, yaitu saya sekretaris sendiri yang nanganin, dan nanti bisa kita kirimkan lagi kepada ibu-ibu yang tidak hadir pada saat ini. Terima kasih untuk semuanya, dan saya persilakan Ibu Okta untuk membawa doa untuk berkat kita sore ini. Terima kasih. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Ibu tadi, hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Dan terima kasih juga ibu-ibu di tempat ini sudah menyediakan makanan minuman untuk jasmani kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, sungguh hidup kami diberkati oleh-Mu pada hari ini. Kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan sebagai santapan rohani, melewati hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dan juga ibu-ibu yang ada di tempat ini, dengan suka hati, mereka menyediakan makanan dan minuman yang disediakan untuk kami pada saat ini. Sebelum kami memindahkannya ke dalam tubuh kami, biar jamahan Tuhan atas makanan dan minuman itu boleh terjadi. Sehingga melewati makanan minuman itu kami beroleh kesehatan dan kekuatan, dan kami boleh melaksanakan tugas dan aktivitas kami untuk selanjutnya. Kami juga teringat ada banyak saudara-saudari kami yang tidak seberuntung kami, tetapi Tuhan juga memperhatikan dan melawat mereka, mencukupkan mereka dengan segala berkat. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, keluarga besar GPDI Tiberias Barimba ini. Engkau memberkati setiap tugas dan pelayanan dalam kesaksian persekutuan, biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka melakukannya. Dan kami percaya ya Tuhan, nama Tuhan yang semakin ditinggikan, dipermuliakan, melewati setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan menyerahkan PAC PWKI Kecamatan Kapuas Hilir. Biarlah melewati wadah PAC PWKI Kecamatan Kapuas Hilir semakin juga berdampak untuk orang lain, dan nama Tuhan saja boleh ditinggikan melewati PAC PWKI Kecamatan Kapuas Hilir ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh dan di dalam Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, sebelum makan kita foto dulu lah. Ayo Bu Manyang selaku ketua.
Berat, berat, berat.